Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Besar dan Maha Pengasih, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekolah Sabat kita pada hari Jumat 2 Mei 2025, sekarang kita masuk ke dalam pendalaman. Kita dapat membaca tulisan Ellen G. White berjudul Menara Babel pada halaman 128 sampai 135 dalam buku Alfa dan Omega jilid 1. Lalu, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Itu terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini. Semua bekas kutuk yang telah dihapuskan, tidak ada neraka yang menyala selamanya. Di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Satu-satunya peringatan yang masih tinggal ialah penebus kita akan terus menyandang bekas-bekas penyalibannya. Hanya di kepalanya, di rusuknya, di tangan dan kakinya saja terdapat bekas-bekas kekejaman yang disebabkan oleh dosa. Nabi berkata sambil memandang Kristus dalam kemuliaannya, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Kita dapat melihat itu dalam Habakuk 3 ayat 4. Rusuk yang tertikam dari mana mengalir cairan berwarna merah yang memperdamaikan manusia kepada Allah, itulah kemuliaan Juru Selamat. Disitulah terselubung kekuatannya, berkuasa untuk menyelamatkan melalui korban penebusan. Itulah sebabnya ia sanggup untuk menjalankan keadilan ke atas mereka yang membenci kemurahan Allah. Dan tanda-tanda kehinaannya adalah kehormatannya yang tertinggi. Luka-luka Golgota akan menunjukkan pujiannya dan menyatakan kuasanya selama-lamanya. Dalam Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 711 dan 712. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, pada akhirnya semua pencapaian duniawi tidak peduli seberapa besar, tidak peduli seberapa hebat, tidak peduli seberapa menakjubkan dan mulianya, akan berubah menjadi debu, menjadi abu, dan akhirnya dikalahkan selamanya. Itu termasuk hal-hal duniawi yang agung dan mulia apapun, yang mungkin telah Anda capai atau sedang capai sekarang. Mengapa selalu penting untuk mengingat perspektif ini? Bagaimanakah perspektif ini membantu Anda menjaga prioritas Anda tetap lurus? Perhatikan baik-baik binatang yang keluar dari dalam laut di Wahyu 13 ayat 1-10. Dalam hal apakah binatang ini merupakan konsekuensi alami dari pola pikir Babel? Ini jelas merupakan jumlah total dari semua bangsa-bangsa manusia. Dari Babel hingga kekuatan tanduk kecil, karakteristik apakah dari setiap kerajaan yang Anda perhatikan telah bertahan sepanjang waktu? Dalam hal apakah dunia masih mencerminkan nilai-nilai Babel atau Roma? Misalnya, itu pertanyaan nomor 2. Dan pertanyaan nomor 3, bagaimanakah kita sebagai orang Advent mencapai keseimbangan yang tepat antara mengikuti Tuhan dan menaati hukum negara atau pemerintahan manapun yang kita hidup di dalamnya? Apakah yang terjadi ketika kepatuhan pada yang satu menyebabkan ketidaktaatan pada yang lain? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Kiranya Engkau memberkati pemirsa yang beribadah bersama kami, supaya dapat diberkati dan segala aktivitas yang mereka lakukan dapat dilakukan dengan baik ya Bapa. Dan ya Bapa, kami juga meminta Roh Kudus dan hikmat-Mu supaya kami dapat menjalani hari dengan baik ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih ya Bapa, dan Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.